Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handini Zara Utami dari S1 Prodi Keperawatan semester 4 reguler A dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Jadi di video kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi kepada para orang tua untuk memenuhi tugas promosi kesehatan dalam mata kuliah keperawatan anak 1. Jadi, edukasi yang akan saya berikan tentang masalah gizi yang sering dialami oleh anak. Materi yang pertama yaitu pengertian gizi baik dan gizi kurang. Gizi baik adalah kondisi status gizi yang berada dalam keadaan baik atau normal. Sedangkan gizi kurang atau yang biasa disebut dengan malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian gizi dan keseimbangan gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Sedangkan keseimbangan gizi adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya, masalah gizi pada anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang masih menghadapi masalah kekurangan gizi yang cukup besar. Berdasarkan data WHO tahun 2010, 1,5 juta anak meninggal karena pemberian makanan yang tidak tepat dan 90% diantaranya terjadi di negara berkembang lainnya. Kurang gizi pada toddler terjadi karena pada usia tersebut kebutuhan gizi lebih besar dan toddler merupakan tahapan usia yang rawan gizi. Masalah gizi yang sampai saat ini masih menjadi masalah di tingkat nasional adalah gizi kurang pada usia toddler, anemia, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKY, dan kurang vitamin A. Gizi kurang merupakan keadaan tidak sehat yang timbul karena konsumsi energi dan protein kurang selama jangka waktu tertentu. Dampak dari gizi kurang adalah berpengaruh terhadap pertumbuhan anak-anak yang tidak tumbuh menurut potensinya. Usia 5 tahun, terutama pada usia 1-3 tahun, merupakan masa pertumbuhan yang cepat, baik fisik maupun otak. Kurang terpenuhinya gizi pada anak dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikomotorik dan mental, serta dapat menyebabkan kekurangan sel otak sebesar 15% hingga 20%. Materi selanjutnya, angka kejadian masalah gizi pada anak. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018, menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun atau balita masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan menderita gizi kurang sebesar 13,8%. Pemerintah menargetkan Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 yaitu sebesar 15,5% dan 3,5% gizi buruk dapat tercapai. Untuk mencapai sasaran pada tahun 2015, upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan adalah peningkatan program ASI eksklusif, upaya penanggulangan gizi mikro melalui pemberian vitamin A, tablet gizi bagi ibu hamil atau bumil, dan iodisasi garam, serta memperkuat penerapan tata laksanaan kasus gizi buruk dan gizi kurang di fasilitas kesehatan. Program UPGK atau Usaha Perbaikan Gizi Keluarga telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan dan membina keadaan gizi seluruh anggota masyarakat melalui partisipasi dan penerapan kegiatan perubahan perilaku yang mendukung tercapainya perbaikan gizi pada anak balita menurut Depkes tahun 2015. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi. Faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi ada 4. Yang pertama, umur. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, jenis kelamin. Dan yang terakhir, daerah tempat tinggal. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab gizi kurang.
Faktor penyebab gizi kurang yang pertama yaitu makanan anak, yang kedua, infeksi yang mungkin diderita anak, yang ketiga, ketahanan pangan di keluarga, yang keempat, pola pengasuhan anak, yang kelima, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, yang keenam, pola makanan yang tidak seimbang kandungan nutrisinya, dan yang terakhir, kemiskinan dan ketidaktahuan. Materi yang selanjutnya adalah akibat yang timbul jika anak kekurangan gizi. Jika anak kekurangan gizi yang akan timbul, yang pertama, daya tahan tubuh yang lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, pertumbuhan fisik mereka juga akan lebih lambat. Yang ketiga, anak akan mudah sekali terkena berbagai macam penyakit. Yang keempat, kalau sudah terkena penyakit, anak akan sembuh dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan demikian kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan inteligensi anak. Materi selanjutnya yaitu penyakit yang timbul akibat kekurangan gizi. Yang pertama, marasmus, yang kedua, kwashiorkor, dan yang ketiga, beriberi. Marasmus adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan asupan energi atau kalori. Yang kedua, kwashiorkor adalah penyakit pada bayi dan balita yang diakibatkan oleh kekurangan protein, vitamin, dan mineral akut. Dan yang terakhir, beriberi. Beriberi merupakan jenis penyakit kurang gizi pada bayi dan balita, yakni tidak terpenuhinya vitamin B1. Materi selanjutnya yaitu penyebab anak susah makan. Penyebab anak susah makan yang pertama, anak menolak makanan. Yang kedua, hanya memilih makanan tertentu. Yang ketiga, hanya mau makan makanan cepat saji. Yang keempat, tidak mau makan setelah kemarin banyak makan. Yang kelima, makan hanya mau satu jenis makanan saja. Yang keenam, tidak mau makan makanan favorit secara tiba-tiba. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar pola makan anak. Konsep dasar pola makan anak yang pertama, frekuensi makan anak per hari. Yang kedua, kualitas makanan. Yang ketiga, kuantitas makanan. Yang keempat, variasi makanan. Dan yang terakhir, gizi seimbang. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan nutrisi yang diperlukan anak. Kebutuhan nutrisi anak per hari dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan zat gizi makro dan kebutuhan zat gizi mikro. Kebutuhan zat gizi makro harian anak terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Kebutuhan zat gizi mikro harian anak terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Mineral terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan zat besi. Materi selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan jika anak tidak mau makan. Yang pertama, kurangi snack atau tidak memberikan snack sama sekali di antara jam makan. Yang kedua, menghidangkan menu yang bervariasi. Yang ketiga, mempercantik tampilan makanan. Yang keempat, saat anak sedang merasa sedih, cobalah untuk terlebih dahulu membuat perasaan anak lebih baik dengan menunjukkan kasih sayang dan mencoba mengerti penyebab mengapa anak merasa sedih. Yang kelima, biarkan anak makan sendiri. Yang keenam, jangan memburu-buru anak agar makan dengan cepat. Yang ketujuh, tidak perlu memberikan porsi yang banyak kepada anak sehingga sulit dihabiskan. Dan yang terakhir, berikan makanan secara bertahap sesuai jenis dan kandungan gizi. Materi yang terakhir yaitu tanda-tanda anak memiliki gizi baik. Yang pertama, bertambah umur, bertambah padat, dan bertambah tinggi. Yang kedua, postur tubuh tegap dan otot padat. Yang ketiga, rambut berkilau dan kuat. Yang keempat, kulit dan kuku bersih dan tidak pucat. Yang kelima, gigi bersih dan gusi berwarna merah muda. Yang keenam, nafsu makan baik dan buang air besar teratur. Yang ketujuh, bergerak aktif dan berbicara lancar sesuai umur. Yang kedelapan, penuh perhatian dan bereaksi aktif. Yang kesembilan, tidur nyenyak. Dan yang terakhir, kesepuluh, wajah ceria, mata bening, dan bibir segar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!